Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kami konten Kampung Silat Jampang yang kali ini yang tergabung dalam 52 perguruan ya, diantaranya Padepokan Pajajaran Cimande. Dan kebetulan kenalkan, nama saya Kang Yus. Saya kebetulan di Kampung Silat Jampang menjabat sebagai Ketua Biro Seni Budaya, dan salah satunya anggota saya Kang Jali Jamaluddin yang ada di dalam kepengurusan inti Kampung Silat Jampang di Biro Seni Budaya. Adapun pada hari ini kita akan memberikan satu edukasi ataupun sosialisasi gimana cara penggarapan dalam festival ya, dalam festival pencak silat maupun pasanggiri ya dalam PPSI, dan kita harus bisa mengikuti baik aturan festival maupun aturan pasanggiri, karena dalam festival ini masih cuma terbagi kategori perorangan, berpasangan, kemudian berkelompok, dan yang terakhir bercerita. Nah, adapun dalam pasanggiri PPSI itu ada seni ibing buhun dan seni ibing kreasi. Nah, ini sebenarnya sama, saling berdekatan. Dan bedanya antara festival yang dalam IPSI dan pasanggiri dalam PPSI ini lebih membedakannya tingkat originalitas atau keaslian dari silat itu sendiri. Itu yang ada dalam PPSI. Nah, sekarang sudah mulai tersosialisasi dalam event-event di IPSI itu sendiri sampai tingkat dunia, yaitu seni solo kreasi ya. Ya, itu yang gantinya jurus tunggal IPSI. Nah, sekarang namanya solo kreasi. Dan ini garapannya pun hampir sama dengan festival ya Kang Jali ya. Dan ini sudah ada juga di dalam PPSI, yaitu pasanggiri seni ibing kreasi. Nah, adapun gimana sih cara garapnya ya? Ini kembali lagi karena dalam kriteria penilaian dalam festival di IPSI itu ada originalitas, kemudian kekayaan gerak, keanekaragaman, kemudian yang terakhir penampilan ya. Dan ini harus semuanya bisa terlaksana. Karena dalam originalitas tidak mungkin seorang pesilat atau penampil itu tidak mungkin dia menampilkan gerakan-gerakan di luar dari gerakan-gerakan pencak silat. Ya, contohnya mungkin gerakan-gerakan bela diri luar, entah taekwondo atau karate. Ini sangat membedakan sekali. Dan ini harus bisa dilihat para pelaku-pelaku seni dalam proses penggarapan seni ibing itu sendiri. Dan gimana sih caranya? Ya, kita lihat. Yang pertama, seorang pesilat itu mungkin harus kaya, tidak sempit dalam satu aliran. Ya, seorang pesilat atau salah satu perguruan harus menguasai beberapa aliran Kang Jali ya. Ya, tidak harus dalam satu aliran. Contoh dalam perguruan Padepokan Pajajaran Cimande ini ada alirannya Cimande, kemudian ada alirannya Sah Bandar, kemudian ada aliran Cikalongan sampai dengan Sera ya, sampai dengan Betawian, itu ada semua. Dan ini gimana caranya untuk bisa masuk, bisa berkolaborasi dari semua aliran? Ini bisa ya. Yang pertama kita harus menguasai dulu aliran itu sendiri. Tidak bisa asal melihat, tapi kita harus tahu dan harus paham ya. Mungkin kita bisa langsung praktek aja kali ya. Gimana sih prosesnya pembuatannya dalam proses tangan kosongnya, kemudian bersenjatanya ya. Mungkin itu aja Kang Jali, boleh dipraktekkan Kang Jali ya? Boleh, siap. Oke, langsung aja kita dari mulai tangan kosongnya. Garapannya mungkin satu rangkaian ada beberapa gerakan yang harus dirangkai, dan kita bisa lihat nanti ada beberapa aliran yang bakal diciptakan gerakannya, dan ini sudah diakui aliran-aliran itu sendiri dan kita paham dan semua pun paham ya. Silakan Kang Jali. Oke, baik, sebelumnya mungkin saya akan menggerakkan ibingan festival dari sikap pasang sampai satu rangkaian. Karena di festival
pencak silat itu harus memakai pola langkah. Jadi nggak hanya diam di tempat, tapi lebih banyak pergerakan ke samping, ke depan, ke belakang, seperti itu. Ya baik, silakan Kang Jali. Ya tadi 2 jurus saja, 2 rangkaian. Ya, ini salah satunya gerakan-gerakan, ada sikap pembukaan, ya, kemudian ada sikap opening, ya. Ya, kita bisa lihat gerakan-gerakan yang dirangkai ini lebih dominan, lebih ke aliran Jawa Baratan, ya. Adapun gerakannya kita bisa lihat, ini ada gerakan counter attack-nya, ada serang belanya, ya, sampai dengan opening, sampai dengan endingnya, ya. Nah, baik, itu tangan kosong Kak Jali ya? Tangan kosong, satu rangkaian arahnya ke samping. Baik, itu tangan kosong. Boleh kita lihat dalam bersenjatanya. Kali ini senjatanya apa nih Kang Jali? Ini senjatanya modelnya golok, tapi golok kembar. Nah, golok kembar. Berarti memang diharuskan ya pakai 2 golok atau 1 golok aja? Kalau di festival pencak silat ini akan mempengaruhi penilaian. Jadi keahlian bermain senjata. Kalau 1 lawan 2 berarti ya dapat yang 2. Mungkin seperti itu. Benar-benar. Berarti masuknya kekayaan gerak tadi ya dalam kriteria. Oke, silakan Kang Jali. Iya, baik. Tetap ada sikap pembukanya juga. Nah, ini dalam gerakan bersenjata pun sama. Nah, ini teknik yang dipakai, teknik aliran yang dipakai yaitu salah satu aliran perguruan dari Panglipur, ya. Ada sikap buritan. Nah, iya, itu garis besarnya aja Kang Jali ya. Nah, sebenarnya nanti rangkaian itu bisa banyak karena konsumsinya itu dilihat dari waktu, ya. Untuk kategori anak-anak biasanya 2 menit. Betul. Ya, kemudian remaja sampai dewasa 3 menit untuk kategori perorangan. Dan berkelompok biasanya nih Kang Jali, kalau dalam berkelompok itu yang dinilai apa aja nih dalam prestasi di festival IPSI? Ya, selain keindahan geraknya itu apa aja diantaranya? Jadi kalau untuk di berkelompok selain keindahan gerak itu ada yang disebut namanya pola-pola. Jadi ngebentuk pola segitiga misalkan, masuk ke pola lurus. Jadi itu selama 5 orang itu harus bergerak pencak silat, gak boleh ada yang bertarung. Dan itu harus sama gerakannya? Sama, ya cuman beda bentuk kreasi-kreasinya. Itu yang akan, ya grafik gitu kan. Terus ada canon-canonnya segala macem. Iya, ledakan-ledakan. Jadi itu yang akan mempengaruhi penilaian. Ya baik, itu mungkin garis besarnya ya. Dan ini sudah kita bisa lihat. Sebenarnya dibilang mudah tapi sulit, dibilang sulit kalau nggak mau dicoba ya nggak akan bisa. Jadi intinya satu, dalam organisasi mungkin kita bisa lihat ya, kita bisa lihat ke depannya itu, lihat banyak tantangan-tantangan, kemajuan-kemajuan yang perkembangannya luar biasa dan kita harus siap mengikutinya. Nah, dalam aliran-aliran itu sendiri, terutama di aliran Cimande ini sendiri kita bisa lihat ya, aliran Cimande ini untuk ngambil dalam rangkaian, dalam satu rangkaian di festival, kita bisa lihat contoh ya, dalam aliran Cimande itu ada tepak salancaran. Tepak salancaran itu bagaimana prosesnya dan untuk apa, kadang kita bisa masukin ya kan, ya, dalam musiknya yang lebih slow. Bisa contohin gerakannya Kang Jali untuk bisa. Aliran di Cimande itu sendiri tepak salancarnya. Insya Allah bisa. Ya, adapun untuk tepak salancar ini salah satu jurus
wajib yang ada di aliran Cimande. Dan gerakan-gerakannya pun ya baik, ini salah satu jurus wajib dalam aliran Cimande, yaitu salah satunya jurus tepak salancar. Adapun tepak salancar ini beberapa arti ya yang dalam rangkaian jurusnya ini, salah satunya mengambil kebaikan dan membuang keburukan, dan sisanya setelah mengambil kebaikan itu wajib diamalkan dan diaplikasikan dalam masyarakat. Karena dalam aspek yang ada di dalam aliran Cimande itu sendiri, salah satunya ada aspek pengobatan tradisional syariat Cimande, urut patah tulang Cimande. Nah, kemudian ditutup dengan padungdungan. Ya, jadi dari beberapa, ya baik, terima kasih Kang Jali. Ya, kita bisa lihat nih tadi, kenapa jurus-jurus Cimandean, aliran Cimande ataupun aliran-aliran perguruan lain dalam pencaksilat itu bisa indah sebenarnya. Kalau yang merangkainya itu mengandung seni atau mengandung karya-karya yang bisa memberikan, ya. Karena dalam aspek-aspek dalam pencaksilat itu sendiri ada aspek mental spiritual, kemudian bela diri. Kalau bela diri dalam arti mukul, ya, mukul seperti ini, dia ngeles aja kayak biasa. Nah, ini salah satunya bela diri. Tapi kalau udah masuk aspek seni budayanya, dia bisa jadi indah. Di saat dia pukul, tangkis. Nah, jadi indah, ya. Kalau dalam aspek seni budayanya. Nah, artinya dalam menggarap satu garapan di seni atau festival ini tidak kaku, tidak seperti ini, tidak seperti ini, tapi bisa jadi indah. Bentuk tangkisan, ada tangkisan dalam, ada tangkisan luar, ya. Bentuk ales atau ngeles ini bisa kelihatan. Dan ini kita bisa kembalikan lagi ke masing-masing individu atau masing-masing perguruan. Karyanya sebatas apa? Yang jelas gimana caranya bisa menghipnotis para juri untuk melihat, oh memang ini, ya, ini fungsinya untuk ini, untuk fungsi ini, ya, biar bisa memberikan, si juri ini bisa memberikan nilai yang besar, ya. Ya tadi salah satunya yang menunjang itu canonnya, kemudian kalau dalam berkelompok itu ada berpola, ya kan, grafik-grafiknya, makin banyak polanya, makin banyak grafiknya, makin banyak canonnya, itu nilainya makin banyak dalam segi kekayaan gerak. Betul ya. sekali. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan sama Kang Jali untuk bekal ke para pelaku seni budaya di Kampung Silat Jampang dan umumnya untuk para pelaku-pelaku seni di pencaksilat di Indonesia. Oke, untuk para guru dan sahabat-sahabat para pelatih semuanya, terus berkreasi di seni budaya, khususnya di pencaksilat. Jangan sampai warisan leluhur kita musnah di negeri sendiri. Karena sejatinya jati diri orang Sunda itu adalah pencaksilat. Dan insya Allah kita bisa bersinambungan, bisa bekerja sama untuk memajukan pencaksilat dengan mengikuti event-event yang telah diselenggarakan oleh baik dari kejuaraan-kejuaraan tingkat kota, tingkat provinsi, sampai tingkat nasional. Mungkin saya lebih mengajak lagi untuk saudara-saudara kita semua, ayo semangat lagi untuk kita bersilat. Terima kasih. Iya, luar biasa ya pesan-pesannya dari Kang Jali. Ya, mungkin buat teman-teman para pelaku pencaksilat atau pelaku seni yang ada di pencaksilat itu sendiri. Ya mungkin saat ini hanya ini mungkin Kang Jali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa sangat mengedukasi dan membantu untuk lebih giat lagi dalam proses berlatih dan mengembangkan yang tadi Kang Jali bilang, pencaksilat jangan sampai punah di negeri itu sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin kali ini konten Kampung Silat Jampang yang berada di Padepokan Pajajaran Cimande bisa memberikan satu pengalaman ataupun satu pembelajaran untuk memberikan satu pembelajaran untuk teman-teman yang ada di
para pelaku-pelaku pencaksilat itu sendiri. Dan mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, dan bagi teman-teman pelaku seni budaya pencaksilat khususnya yang benar-benar cinta dengan silat, jangan lupa di subscribe. Ya. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.